Selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi di cerita di balik layar. Cerita tentang kegiatan-kegiatan, informasi atau any kind tentang perfilman dan juga bisa banyak hal. Kali ini mungkin sedikit berbeda. Kalau kemarin kita ngebahas ada orang-orang PFN balik layar, terus ada juga sineas. Sekarang kita ngomongin pajak. Kenapa ngomongin pajak? Karena banyak dari kita sebagai orang mungkin dibilang pekerja seni itu banyak yang mungkin pemahamannya kurang. Kalau saya juga mungkin dibilang pemahamannya kurang karena memang ada tim yang muda ini ya saya ya aja seperti. Tapi kan pemahaman intinya seperti apa sih? Potongannya seperti apa dan mungkin nggak tahu ada perkembangan apa dan harus bagaimana gitu. Kali ini kita kedatangan tamu penyuluh pajak ahli media, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak ya Bu? Betul. Oke, selamat datang Ibu Dian Sastro. Salah, Ibu Dian Anggraini. Terima kasih. Sehat dulu Bu. Hai. Kita manggilnya siapa nih kalau pendengar podcast di PFN? Kalau kita kan di DJP ada kawan pajak. Kawan pajak. Di sini apa? Sobat PFN. Sobat Belum PFN ada boleh. kayaknya. Oke. Sahabat PFN boleh. Oh, sahabat PFN. Halo. Sobat PFN boleh, asal jangan sobat ambiar ya Bu. Itu udah Itu punya yang Anda, lain. sobat ambiar. Hai sobat PFN. Terima kasih loh Bu sudah datang. Kalau Ibu ini tidak mau saya bacakan CV-nya. Karena kalau kita bacain CV-nya panjang banget. Satu episode nggak selesai. Kita langsung aja. Ini kan seperti sampaikan di awal Bu. Bu, Mbak, aduh saya agak grogi nih sama Ibu satu ini sama Ibu Dian Sastro. Jadi oke, di kami ini kan banyak pekerja-pekerja lepas ya yang tidak bekerja di suatu badan. Dan ketika memang kita ada kerjasama atau misalnya gimana, nah itu kan ada sedikit saya takut salah juga menjelaskan ke teman-teman atau juga ada pemahaman juga tentang pajak PPN, PPH itu kayak gitu kan. Nah, kadang mereka gue dipotong pajak PPN, dipotong PPH. Nah, yang benar kayak gimana sih sebenarnya yang kalau bagi pekerja seni ya yang memang tidak yang lebih freelance, tidak bekerja pada. Kalau bisa bekerja di PH atau di mana pasti mereka sudah otomatis terpotongnya. Tapi banyak banget di ini yang gitu. Boleh dijelasin dikit Bu karena Ibu penyuluh ahli media Bu. Oke, terima kasih Om Sunu ya. Oh Om ya, oke. Baik. Jangan Pak D ya. Saya jangan panggil tante tapi ya. Oh iya. Oke. Jadi kalau bicara pajak tadi Om Sunu aja bilangnya pajak gitu ya. Pajak, pernah pajak loh yang benar. Tapi orang-orang tuh emang saya benar pajak gitu ya. Kalau pajak itu kayak preman ya Bu. Nah, gue pajakin gitu ya. Oke. Itu bukan pajak sekarang Bu, japrem. Jatah preman. Iya, pengalaman Anda ya. Jadi iya, jadi kalau bicara pajak itu memang banyak masyarakat yang belum begitu paham karena memang tadi seperti Mas Sunu sampaikan kita biasanya apalagi kalau kerja sama PH udah diurusin gitu kan pajaknya, jadi nggak tahu. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara nih pajak itu kan ada tiga sih sebenarnya yang dikelola oleh pemerintah pusat. Ada PPH, apa PPH tahu nggak? Pajak penghasilan 100. PPN nanti transfer saya transfer, ya? oke. PPN. Pajak pertambahan nilai. Iya. Ini kok kayak ujian Bro. Mau menguji gue. Oh iya. Seawam apa gitu iya. masyarakat. Terus satu lagi ada bea metre. Sebenarnya cuma 3 itu pajak yang dikelola pemerintah pusat. Cuma kan bea metre itu yang metre 10.000 itu. Metre 10.000 itu pajak sebenarnya, pajak atas dokumen. Itu penerimaan negara. Nah itu sumpah loh, saya baru tahu tahu bahwa kan? itu yang pemahaman saya nih ya kayak metre itu tuh. Metre itu ya lo kalau itu sebagai kayak legalisasi bukan ya? Bukan, itu pajak gitu dan masuk ke negara. Pajak ingat. Dan pajak bukan pajak. Pajak bukan pajak. Jadi atas dokumen dengan nilai tertentu gitu ya, yang dengan kriteria tertentu itu harus dipajakin dengan bea materai 10.000 sekarang. Ya kita tinggalkan dulu bea materai ya. Sekarang biar kita fokus ke urusan yang tadi Mas Sunu karena nilai sampaikan. kecil 10.000 ya Bu? Iya, dan itu relatif nggak masalah karena memang mudah kan. Tinggal beli di warung tempel. Sekarang ya tapi pemahaman yang juga saya baru tahu ternyata ada pajak atas dokumen ya. Betul. Bukan legalitas ya. Bukan, itu nggak ada hubungannya dengan legalitas sebenarnya. Oh. Gitu. Artinya gini, itu bukan ranah saya. Kalau kemudian secara hukum ada
ininya membuat menambah Berarti ini kekuatan ada hukum. sisi lain ya, sisi lain Iya. selain kalau misalkan hukum itu ada bukti legalitas, Iya. tapi ternyata dari sisi lain ini adalah Penerimaan negara. penerimaan negara. Iya. Oke. Ya. Kita tinggalkan Bu ya. Kita tinggalkan Oke, dulu. next. Nah, terus ada lagi nih pajak yang sering, yang mungkin malah lebih sering ditemui oleh masyarakat adalah pajak restoran. Ya. Wah iya itu. Itu Itu. kalau kita ke restoran nih Bu kan suka ada nih, Betul. terima kasih telah membayar pajak pakai itu. Nah, itu sebenarnya pajak daerah. Ada Oke. lagi PBB. Itu Suka apal bayar banget ya. PBB kan? Bayar. Nah, itu apa? Pajak apa? Pajak bumi bangunan. Nah, gitu. itu kan kalau kita punya tanah bangunan kan pajak. Itu Kalau nggak juga- punya nggak bisa bayar kan? nggak usah dipaksa. Jangan dipaksain. Iya. Beli dulu. Jadi yang tadi pajak restoran, PBB itu adalah contoh dari pajak daerah. Artinya mengelola adalah daerah. Kenapa ini perlu dipahamkan juga oleh masyarakat? Karena sering nih kita kadang-kadang kalau bayar pajak udahlah, namanya bayar pajak tuh nggak enak kan? Ya orang Iya Bu, nggak nih ya enak. dapat bayaran 10 juta potong pajak Mm-mm. 15%, 10% kan lumayan Bu, Betul. 1.000. Sehingga itu membuat jadi sensitif. Ada kurang dikit, ada masalah Iya apa nih. pasti maunya komplain. Nggak apa-apa. Kita Iya. juga pemerintah tentu harus mengevaluasi, memperbaiki diri. Cuma ketika kita mau komplain jangan salah alamat, gitu kan? Oh iya. Pajak kendaraan itu bukan pajak Jadi pusat. Kalau Itu artinya iya benar. untuk Jadi jangan memperbaiki- salah alamat. Jangan salah alamat. Yang pajak pusat itu cuma PPH, PPN dan bea materai. Itu aja. Itu doang yang Ya, selama itu kan ini bayar kan tinggal kantor menghantui. pajak itu bukan ya Bu? Bayarnya kantor pajak ini lagi nih ya, bukti bahwa nggak ada kantor pajak nggak pernah terima pembayaran pajak. Bayar pajak itu di bank, oke? Nggak Oke. ada, nggak pernah ada bayar pajak di kantor pajak. Jadi Saya pasal belum pernah bayar karena kalau dulu sebelum saya di PFN nol. nihil ya. Nihil. Iya, berdoalah ya supaya besok Nihil besok terus? enggak dong, bayar pajaknya lebih gede. Kalau nihil itu saya ikut miris, Pak. Kenapa Bu? Ya artinya penghasilan Gagal sebagai penyuluh ya? Ngomong-ngomong penyuluh Bu. Ini ada badan Ibu tuh di penyuluh Di Direktorat Penyuluhan Direktorat. Pelayanan Permasyarakat. Iya. Saya nggak akan dikejar-kejar tagih pajak kan Bu sama Ibu ya? Saya nggak ngejar-ngejar, saya bagiannya adalah dikejar-kejar. Jadi kalau ada orang butuh penyuluhan kan. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya pajak nih, iya. boleh nanti saya pasang kontak sini. Iya, silakan nanti Oh, iya. hubungi Pak Sun aja. Loh, kok saya? Jadi Jadi kalau ada yang mau ini nih ya, nanya pajak, datang aja ke nanya pajak. Emang ternyata nenek, Pajak. gue dengerin nenek-nenek pajak nanya nanya pajak. Silahkan datang ke Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Panjang hubungan bener Bu, masyarakat. maaf Bu ya. P2 Humas. Jadi kita memang Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Di situ ada penyuluh-penyuluh seperti Nah saya. penyuluh itu kita bisa ketemu di mana kalau kita mau konsul? Iya, di KPP, di kantor pelayanan pajak ya di seluruh Indonesia itu juga ada penyuluhnya. Jadi kebetulan kalau saya ditempatkan di kantor pusat di Direktorat P2 Humas. Nah, tiap KPP Kanwil itu ada penyuluh yang tugasnya, kalau tadi kan maksudnya bilang dikejar-kejar, enggak, kita justru adalah mengedukasi masyarakat karena tadi kan banyak yang belum paham. Saya yakin kalau kondisi sekarang kan ya, ini agak serius dikit nih. Oke. Tax ratio, Iya, Bu. tahu nggak tax ratio? Udahlah, nggak tahu. Pak. Tax ratio itu adalah perbandingan. Itu perbandingan jumlah pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto. PDB dia nggak tahu juga pasti. Kemarin saya tahu dulu sekolahnya bolos terus soalnya. Oke, nah Bu, itu saya kita masih kuliahnya rendah. di Vkom Bu, saya nggak ngurusin pajak saya. Nah itu, jadi tax ratio kita tuh masih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Jadi Tax bahkan ratio itu berarti perbandingan perbandingan penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto. PDB itu kan artinya menggambarkan kondisi perekonomian. Bagaimana ada hasil-hasil barang jasa yang dihasilkan di Indonesia itu kan tentunya ada objek pajaknya dong. Kalau saya tahu bruto-bruto itu kalau misalkan total pajak ini bruto sama net. Iya. Itu doang sih yang ngaruhin nilai pajak. Jadi kan suka yang saya tahu nih kalau ya bruto Ya, nggak kalau usah itu, tahu lah. itu jauh banget sih Bu. Saya tahu cuma Udah pajak. ketuaan mau belajar juga udah lah ya, nggak usah dipaksa. Jadi intinya saya mau ngomong bahwa tax ratio yang masih belum optimal ya itu karena memang masyarakat juga memang belum bisa melaksanakan kewajiban perpajakan sepenuhnya. Tapi itu adalah PR dua pihak gitu, bukan cuma masyarakatnya aja nih yang nggak patuh, tapi memang mungkin di Direktorat Jenderal Pajaknya kurang
mengedukasi, perlu dibantu Bu mengajak. untuk alat untuk media penyuluhan, jualan dikit Bro. Ya ampun. Menerima bantuan, oh, kalau iya, bantuan iya, tuh iya. nggak ada ininya kan Iya, ya, nggak ada seperti- jualannya ya. Baik. Oke. Oke, terus Tadi belum kejawab loh. yang mana Bu? Yang tadi pertanyaan pertama yang tadi freelancer itu Iya, dipotong pajak itu gimana gimana gitu pajaknya? kan, ya. Balik lagi lah ke situ lah Bu. Iya, Jangan iya. jangan sampai kirim pajak bruto negara Bu. Pusing saya Bu. Iya ya, oke. Jadi gini, PPH, PPN. Kalau kita bicara tadi freelancer, Ya. ya dipotong. Mas Unu bilang bolak-balik, saya dapat penghasilan ini proyek berkurang, itu kita sepertinya sedang berbicara PPH. Karena PPH itu pajak yang dikenakan atas penghasilan. Nah, jadi setiap kita dapat penghasilan itu ada pajaknya. Nah, karena di negara kita ini menganut sistem namanya withholding system. Pasti nggak tahu kan? Withholding system. Ngerti gak Rak? Itu suatu sistem yang memberikan kepercayaan, kewenangan, tanggung jawab kepada pihak-pihak yang melakukan pembayaran penghasilan. Jadi kayak saya nih misalnya freelance, Mas Sunu PH gitu ya, saya artisnya gitu. Nah, saya dapat penghasilan, maka Mas Sunu harus potong pajak saya. Jadi ngerti, orang yang ngasih, orang mau badan yang ngasih penghasilan itu menurut sistem withholding harus memotong pajaknya dulu. Karena itu sesuai dengan prinsip pay as you earn kalau pernah ada. Jadi kenyamanan. Jadi kita tuh dipotong pajaknya ketika dapat penghasilan langsung. Oh, Jangan nanti bukan udah yang besok-besok kemudian uangnya hari udah, ya. Karena kan suka ada nih kadang-kadang di luar pajak. Atau sebelum pajak atau di luar pajak gitu. itu masalah kontraknya ya. Iya, nilainya. betul. Oke, itu hal yang berbeda tuh. Tapi maksud saya tadi ketika kita dapat penghasilan itu langsung dipotong pajak, itu memang sudah sesuai dengan sistem dan berlaku internasional, di negara manapun memang seperti itu. Jadi orang yang ngasih penghasilan itu harus memotong pajaknya. Nah, pemotongan pajaknya itu beda-beda. Kalau tadi kayak Mas Nunu kasih contoh freelancer, itu artinya orang pribadi. Orang pribadi itu ada kita kenal namanya PPH pasal 21. Ya pernah tuh. Pernah ya kalau ini ya nyangkut Iya. ya. Oke. PPh pasal 21 itu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan, dan jasa yang dia berikan. Gitu ya. Ya. Nah, tarifnya macam-macam. Kayak tarif terus- angkot mana gitu ya Bu? Busway. Depok Pasar Minggu. Oh, iya, Bu. Apa? Oke. Nah. Jangan serius Bu, nanti pada ngantuk Bu. Iya, Maaf ya, emang Bu. susah kalau Kita- ngomong. Iya, makanya itu fungsi Anda. Jangan sampai saya ke bawah serius. Harus Iya, diingetin iya. lagi untuk bercanda ya. Jadi dipotong. Nah, kalau misalkan ada yang gini bahwa paymentnya nih itu belum termasuk pajak. Di Kan ada kontraknya misalkan bilang. kontraknya. Ternyata memang kan kadang kita nggak tahu juga nih gitu kan. Apakah ternyata PH-nya memotong atau tidak. Tapi kalau memang belum terpotong pajak, ini bagaimana sih? Karena mungkin sadar pajak gitu ya. Itu membayar atau laporkan. Oke. Jadi gini, tadi ya ngelanjutin, ketika kita dipotong, Ya. pemotongan itu sebenarnya merupakan bukti pembayaran kita. Jadi kalau Iya, saya kan, bukti potong. bukti pembayaran, makanya Bukti merah apa bukti tar potong? dulu itu bukti beda. pembayaran pelunasan, namanya bukti potong. Oke. Jadi kita dengan kita dipotong tuh kita udah bayar pajak. Nah kan itu berarti kita sudah melakukan kewajiban. Buktinya apa? Makanya kita harus minta bukti potong kepada yang motong pajak kita. Karena itu bukti kalau nanti kita diminta nih saya udah bayar pajak nih, ini buktinya. Makanya setiap kita dapat penghasilan dan dipotong pajaknya, langsung minta sama yang motong mana bukti potong. Dan sekarang ya Direktorat Jenderal Pajak kan terus mengembangkan aplikasi pelayanan ya, semuanya sudah serba digital, semuanya sudah serba pendaftaran e-registration. Gitu ya. I. Iya ya, kenapa semua tuh semua ya? Ya iyalah, kan mengikuti perkembangan zaman. Oke. Oke. Kalau A beda lagi ya. Kalau hancur Pintar kayak berarti, pintar. Oke, Iya. keren hancur kayak Bapak. Oke. Berarti kalau udah terima bukti potong, itu fungsinya bagi kan sudah kan kita udah dibayar nih, terus bukti potong. Terus Dipotong gimana? pajaknya kan, kita dibayar misalnya harusnya nilai kontraknya 5 juta gitu kan, ternyata nerimanya nggak sebesar itu, dipotong kalau freelancer tadi itu ya tarifnya adalah 5%, Ya. oke, dikali ya DPP-nya nih kita bilangnya, Apaan tuh, Bu, dasar DPP, Bu? pengenaan pajak. Oh iya. Oke, 5% kan tarifnya. Ini gue belajar ini Iya guys. nih.
Dasar pengenaan pajaknya itu 50% dari bruto. Nah, pakai deh tuh istilah bruto yang selama ini Pak Sunu pahami. Iya itu. Bruto sama net 5 doang. juta ya, Untungnya 5 berapa dapat berapa gitu. Bu. Nah, 5 jutanya dikali 50% jadi 2,5 juta. 2,5 juta kali 5% itulah pajaknya. Nah, Oke. terus nanti yang tadi bukti potong itu. Nah, itu kan 2,5 juta kali 5% berapa coba? Jadi buat laporan pajak itu tadi. Ya ntar dulu 2,5 juta kali 5% berapa? Aduh Bu, saya matematika sebenarnya. Itu kan suruh hitung durasi, saya tahu, 125.000 Bu. lah ya. Nah, itu bukti potongnya nanti dibikin pakai e-bupot. Jadi si pemberi penghasilan itu harus membuat secara elektronik e-bupot, nanti minta aja bisa dikirim pakai WA sekarang gitu kan, nggak harus di print ya. Nih bukti potong Anda. PDF-nya. Nah, ya. Itu nanti nah tadi pertanyaannya terus buat apa? Gini. Kewajiban pajak itu ya. Itu nggak Bayar kan? Oke. Nah, itu orang taunya kita udah bayar selesai. Padahal belum. Habis bayar kita Jatah tuh preman. kok jatah preman? Lah iya dong Bu, saya udah dibayar ngasih kopi dikit lah gitu Siapa? kan, ngajak kopi. Siapa? Udah dibayar, yang bayar. Enggak ya. Nggak Itu saya bayar pajak Bu. Nggak ada. Jadi habis bayar itu harus lapor. Oke, kelapor Ya? Pak. Kalau Sebelah. lapor pajak. Jadi jadi gini. Yang tiap tahun di awalnya, kalau tahun itu kan pasti lapor pajak. Berarti kita melaporkan si bukti potong pajak itu. Sebenarnya melaporkan penghasilan. Melaporkan penghasilan, Iya, dan ketika ada pajak-pajaknya. pajak-pajak yang jadi bukti potong itu menjadi sebuah lampiran itu lagi di Iya, laporan pajak. pinter. Pinter kan saya Bu? Pinter ada contekannya. Kalau dengan perikinnya, ada lagi dunia lain, itu freelancer ya Bu. Wujudnya nyata, orangnya ada, ganteng, cantik, pinter. Ini ada nggak berwujud Bu? Tapi wujudnya adalah lagu, musik, foto, itu kan royalti. Processingnya itu kira-kira sama nggak sih kalau royalti? Yang saya tahu kan gede banget Bu, 15%. Tarifnya. Iya Bu. Itu prosesnya sama juga, langsung dipotong gitu Kak, terus nanti kita melaporkan. Karena kan lumayan Bu, 15%. Oke. Nah, yang Mas Sunu sampaikan tadi itu 15% adalah tarif PPh pasal 23. Tadi 21, ini 23. 23. Oke. Nah, yang Satu penting RT. dipahami adalah pemotongan pajak itu merupakan pembayaran pendahuluan. Ngerti? Karena tadi kan prinsipnya dia dipotong ketika dapat penghasilan, langsung tuh diambil sesuai dengan azas kenyamanan. Ya. Ya. Jadi Jangan jangan juga Bu, lumayan 15%. convenience, enggak nanti, ntar dulu. Ampun Bapak, jangan ditagih pajak. Nah, tapi kalau ngitung pajaknya itu kan pembayaran pendahuluan. Ya. Namanya istilahnya kalau di undang-undang pajak itu kredit pajak. Nah, Kredit gue pajak makin itu gak paham Bu saya Bu. itu memang saya belajarnya 3 tahun, Pak. Ya, semoga Oke. teman-teman bisa ngambil manfaat nih ya dari pajak PPh Iyalah. tadi pribadi, dan sekarang kita ngomongin royalti. Ya ini dia. Ya. Jadi ntar dulu nih, biar jangan bicara 15% Bu lumayan. Bukan itu tarif Ya. sesungguhnya. Itu tarif pemotongan. Pemotongannya kan. Iya, jadi 21 lah, ada lagi 22 tapi nggak kita ada bahas di sini. Ada 23, ada pas 15, 4 segala macam. 4 2 nggak, bukan salah. Yang 23 itu nanti dikumpulin ya pas akhir, sebenarnya penghitungan pajak sesungguhnya itu akhir tahun ketika kita menyampaikan SPT tahunan. Iya, kalau laporan yang pajak itu kan yes, yang- kayak tadi misalnya si freelancer, dia udah dipotong 21. Nah, itu harus dilaporkan, dia ngelaporin di tahunannya kapan paling lambat? 31 Maret. Pintar. Iya, ada contekannya. Ternyata ya. Nah, itu itu kan ngelaporin semua penghasilan ya, terus dihitung tuh ada tarifnya. Nah, nanti ketahuan berapa pajak terutangnya, yang tadi sudah dipotong-potong itu sebagai pengurang. Ya, dengan bukti potong itu Iya, tadi. betul. Itu otomatis nggak sih, misalkan gini, kalau kita ternyata ada proyek apa, itu pajak kita sudah tercantum di situ. Kok keren sih pertanyaannya? Ada contekannya ya? Nggak ada itu. Agak terarah gitu udah. Kayaknya udah agak paham kayaknya. Nah, memang jadi Ya kan dengan- sekarang berarti kan kalau saya gitu. kerjaan apa sudah dilaporkan, berarti begitu harus laporan pajak, berarti Iya. sudah ada dong. Tinggal saya melampirkan bukti potongnya, apa tidak? Nah, karena tadi II tadi ada istilahnya pre-populated. Jadi udah otomatis tuh begitu kita ngisi SPT ya secara online juga kan, di filing, nanti pas isi bukti potong udah masuk. Kita Otomatis tinggal- ya? Iya. Gitu. Berarti nah, itu sebagai royal- cross check kita. Cross check kita juga bahwa si yang motong kita itu udah ngelaporin belum, gitu kan. Nanti kalau misalnya kita udah di situ, saya udah nerima penghasilan nih, ternyata belum dipotong sebelum itu, bisa kelihatan di situ kalau dia kalaupun misalkan kita nggak dapat bukti potong,
tapi di situ sudah terlampir. Iya, Jadi kita harusnya terlampir ya dengan berarti udah canggih juga nih karena itu tadi ya. Dong. Berarti intinya harus punya NPWP ya, Bu. Ya, nggak intinya. Ya kalau kita dapat penghasilan harus. Ya, kalau berarti teman-teman freelance NPWP itu kepake. Iya, karena kalau nggak punya NPWP nanti pemotongannya tarifnya lebih tinggi. Berapa persen, Bu? Kalau tadi saya kasih contoh 5%. Kalau 21P21 itu lebih tinggi 20%, jadinya 6%. Oke, itu kalau 21. Jadi lebih baik punya NPWP biar penghasilan lu lebih gede. Netnya ya. Iya, netnya lebih besar karena potongan lebih kecil kan berarti kalau kita punya NPWP. Betul. Dan harus lapor tiap tahun. Ya, saya lapor, tiap Bu. tahun. Dilaporin sama udah ada yang laporin. Kebiasaan. Ya. Ya, padahal itu kewajiban pribadi kan harusnya. Ya. Nah, saya ngeliat tadi royalti dulu. Oh. Udah masih panjang, Bu. Tadi kan jelasin si freelancernya sampai pelaporan. Nah, royalti kenapa sama? Si badan ya, tarif 15% itu untuk royalti kalau yang terima adalah badan usaha. Tarif pemotongan. Oh, kayak PFN. Ya, PFN badan kan. Tapi kalau yang terima royaltinya itu orang pribadi, terus dia kayak musisi, kayak gitu ya. Dia menghitung pajaknya dengan menggunakan norma. Pernah dengar norma? Norma Yunita saya tahu penyanyi lama itu, Bu. Banget ya, kelihatan banget angkatannya. Norma penghitungan penghasilan neto. Ya. Tahu ya, NPPN. Anggap tahu, Bu. Harus tahu nih. Ya, ini artis-artis harus tahu. Jadi karena ngitung pajak, ini agak panjang nih, serius lagi jadinya. Ngitung pajak itu harusnya kan karena kita pajak penghasilan kan berapa sih penghasilan netonya tadi ya? Ya kan harusnya atas neto. Nah, untuk tahu neto berarti dari mana? Brutonya dikurangin biaya dulu iya, kan? bukan kita bicara royalti, Bu ya. Kenapa pakai bruto tahunan ya? Ya Allah, saya suka inilah kalau penyuluh tuh suka jelasinnya panjang ya. Intinya, saya mau jelasin intinya bahwa ada pilihan nggak pakai bruto tadi, pakai norma. Oke, iya, norma dia bisa kepotong pajak atau normanya itu tarifnya khusus gitu. Jadi ada misalnya dokter gitu ya. Itu normanya dari bruto 50% dikali bruto itulah penghasilan netonya dia. Ya. Oke. Nah, kalau wajib pajak si artis tadi dia menggunakan norma dan dia untuk menggunakan norma harus memberitahukan ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat di akhir bulan ketiga tahun tersebut. Jadi misalnya nih, Mas Nuno artis tahun 2023 pingin pakai norma ngitungnya. Karena ngitungnya ada dua seperti saya bilang tadi yang dari bruto-bruto tadi yang Mas Nuno protes itu. Atau yang ribet banget gitu sebenarnya. Ribet, makanya daripada ribet pakai norma aja. Nah, norma itu tapi harus izin, harus kasih tahu ke DJP. Harus menyampaikan surat permohonan menggunakan norma. Nah, kalau kita udah kalau normanya sibuk ya mohon maaf pakai yang lain sama yang lain gitu ya. Jadi intinya kalau saya nih punya lagu gitu kan, kepotong pajaknya sebenarnya bisa berkurang tidak 15%. Betul, potongannya ya. Potongan bukan pajak. Iya. Itu bisa lebih kecil dari 15% dengan syarat dia orang pribadi ya jelas ya. Terus dia menghitungnya mengajukan permohonan itu tadi ya. Nanti kalau habis kita ngajuin itu dapat bukti penerimaan surat. Oke, gini aja guys. Kalau repot, websitenya di mana, Bu? pajak.go.id, www.pajak.go.id. Itu banyak itu lengkap informasinya. Lengkap di situ ya, guys. Titip bantuannya, guys. biar Emang ribet ya? Iya, karena agak inilah. Makanya saya meminta Ibu datang nih ya, gitu kan. Karena biar jadi paham juga nih, gitu kan. Kalau ternyata nggak paham juga, mungkin perlu episode kedua, Bu. Boleh, atau 3 episode. Siap aja saya mah. Kalau namanya menyuluh saya dipanggil kemanapun kapan. Saya agak bingung tadi, agak distract sama yang di belakang. Ada pajak jadi NIK jadi NPWP apa NPWP jadi NIK ya? Kok pemahaman saya ini NPWP nomor mana ya? Tadi ada. Tapi yang tadi udah paham ya cara pajaknya itu yang 21 23 itu pemotongan. Nanti lapornya tahunan yang dipotong itu dikurangin ya. Karena udah ada itu tadi begitu saya lapor pajak SPT itu udah otomatis nol kan, Bu? Otomatis. Alhamdulillah udah enggak ribet lagi ya. Iya. Harus lapor segala macam. Nah, tadi ada yang menarik juga tuh. Nanti nomor NPWP saya jadi nomor NIK apa nomor NIK gitu NPWP, Bu? Jadi gini. Tahu Social Security Number? Saya soal sosial media, Bu. Taunya. Oh, itu kayak ala-ala Amerika gitu ya? Nah, kan kalau penduduk Amerika itu kan ada satu nomor sakti. Dia nggak banyak-banyak nomornya.
Ya, dengan Social Security Number itu dia bisa asuransi buat apa sekarang. Nah, Indonesia itu sedang menuju ke sana, namanya kebijakan satu data. Jadi dengan tujuan itu, karena bagaimanapun ya kebijakan satu data ini kan banyak manfaatnya ya. Itu runutannya dari situ sana. ya? Nah, sehingga nantinya si NPWP itu akan diintegrasikan dengan NIK. NIK siapa yang menghandle administrasi selama ini? Dukcapil. Ya. NPWP Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu diintegrasikan sejak Undang-Undang HPP namanya. Harga pokok produksi. Oh, bukan. Saya taunya HPP. Kalau kita mau produksi nih HPP-nya berapa saya nih kalau kita begini syuting? sebagai penyuluh stres ya, tugasnya berat banget emang kalau- ya Rian ya, Zauki ya. Ya, jadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu Oke. reformasi. Inilah di peraturan Direktorat Jadi Jenderal kayaknya Pajak. mungkin kalau saya baca itu lebih memudahkan ya. Ya, lebih keadilan dan sebagainya. Nah, salah satunya tuh itu menjelaskan bahwa NIK itu menjadi NPWP. Ya, latar belakangnya tadi saya sudah jelaskan sebagai kebijakan satu data. Oh, jadi nomor NPWP saya otomatis menjadi nomor NIK. Salah. Atau nomor NIK kita dapat dilaporkan sebagai nomor NIK NPWP. menjadi NPWP. Ayo gimana tuh berarti artinya? Nomor NIK-nya akan menjadi NPWP karena kan semua orang punya Oh, NIK. berarti nomor saya kan udah punya NPWP sekarang nih, nomor NPWP yang belakangnya 0000 banyak Iya, itu. Nanti pada tahun udah 2024. sinkronis 2024 sudah sinkronisasi itu berubah menjadi nomor NIK. Ya, NIK. Betul. Tumben gue pinter. Nebak-nebak Gila. doang padahal. Terus keuntungannya apa, Bu ya? Keuntungan buat siapa? Buat nih? kita nih, saya. Ya, dompetnya Bapak lebih tipis lah. Dari 2 kartu jadi 1 kartu. Kecuali Bon. Itu kan memang udah nggak bisa dihindari. Tapi NPWP nggak perlu ada nomor NPWP lagi. Jadi satu nomor itu Saya ada sih, Bu. sebagai Ada juga sih nomor kartu. Jadi kartu NPWP nanti udah nggak perlu lagi. nggak perlu lagi, cuma NIK aja. Cuma NIK aja, SPT juga seperti itu. Iya, nah sekarang, nah nih Mas Unu, jadi kan sekarang coba diingat-ingat betapa banyaknya kan transaksi kita itu pakai NPWP, membutuhkan NPWP. Buka rekening di bank, diminta NPWP ya? Enggak, Bu, saya udah dibukain sama finance. Saya tinggal di sini tanda tangan. Ya, Aktifin living selesai, Bu. bayar ini, bayar pajak apa? Gaji? Iya sih. Kan pakai NPWP. Iya. Ya kan, diminta NPWP. Terus beli mobil, diminta NPWP. Beli rumah, nih NPWP. Nah, Masa pakai kwitansi, Bu? pasti diminta Dibayar NPWP-nya. sekian gini macam. Diminta NPWP-nya Oke, itu. oke. Nah, jadi maksud saya begitu banyaknya gitu transaksi-transaksi yang melibatkan NPWP, kalau kemudian NIK-nya menjadi NPWP artinya si NPWP udah nggak kepake lagi, perlu pemadanan dong. Perlu proses untuk penggantian Itu otomatis itu. nggak? Nah, tidak, karena Kita harus datang. karena yang mengelola NIK-nya itu Dukcapil, NPWP-nya DJP. Jadi nggak seluruhnya otomatis, sehingga masyarakat diminta untuk memadankan secara mandiri. Jadi Saya mandiri, Bu. pemadanan. Alhamdulillah udah sekarang. Madanin sendiri. Oh iya. Jadi berharap Emang bahasa kita terlalu tinggi kita kayaknya. datang untuk memadankan. Nggak dateng, online. Oh iya. Jadi maksudnya, Udah kalau 30 menit, dateng. Bu. Udah Itu ya? udah ya. Mau episode 2? Mau episode 2? Gini aja kerjasama aja kali ya, Bu ya. Iya. Kita aja podcast sini, Bu. Gitu. Maaf banget kalau ngobrol pajak kayaknya nggak bisa panjang. Tadi CV Harus panjang justru. Hah? Nggak bisa pendek kalau ngobrol pajak itu. Oh, Cuma di sini yang nggak bisa panjang. Pajak, bukan pajak. Pajak. Ingat, pajak bukan pajak dan bukan japren. Bukan lah, itu buat pembangunan negara. Buat negara. Coba. Bener, saya setuju buat negara. Oke guys, semoga teman-teman udah punya NPWP. Terus jangan lupa pesan terakhir tadi ya, dipadankan menjadi ke NIK-nya menjadi NPWP. NIK menjadi. Dan itu online di DJP online. DJP online. Bisa masuknya semuanya satu pintu di www.pajak.go.id. Oke, jadi nggak mesti ketemu dengan orang pajaknya. Nggak usah, ketemu saya ngopi-ngopi aja. Oke, kita Oke, ngopi, Bu, oke. habis ini. Terima kasih Ibu Dian Anggreni. Sama-sama. Udah nyempetin waktu, udah nerangin yang mungkin kalau buat saya sedikit jadi lebih terang dan mungkin juga teman-teman juga terbuka. Alhamdulillah. Bisa semoga. memberikan manfaat buat teman-teman. Amin. Ada pesan terakhir Ibu buat teman-teman? Aduh, pesan terakhir serem banget sih. Oh Pesan maksudnya tagline. kadang-kadang.
Bisa lebih keren gak istilahnya? Aduh. Ini kenapa gue jadi diinin sih gue? Oke, terima kasih Sobat PFN. Seperti Budian, kalau memang mau pakai podcast, teman-teman di lain mungkin kalau pakai ruangan podcast, seperti biasa kalau di ending bisa kontak Mas Ilham. Nomor teleponnya sudah ada. Jangan kontak saya karena sudah sebar kontak ke hal yang lain. Terima kasih Budian, sampai ketemu lagi. Sama-sama. Sekarang kita ngopi di depan ya Bu. Siap. Oke, say hi dulu Bu. Oke, Bye. bye sahabat PFN.